mengajar mata pelajaran matematika bagi jenjang SMA untuk sahabat cerdas semuanya. Kalau gitu langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oke sahabat cerdas, hari ini Pak Erik akan memberikan materi di jenjang kelas 10. Jadi mungkin sahabat cerdas yang mungkin saat ini dalam suasana menikmati hujan, kalau tidak ada kegiatan boleh mengikuti channel ini di channel YouTube BTKI, dan yang belum subscribe boleh subscribe. Dan materi yang akan Pak Erik ajarkan di saat ini yaitu tentang perbandingan trigonometri. Dan ini juga salah satu materi yang diajarkan di semester ini. Mungkin ada sahabat cerdas yang belum mendapat materi ini karena terkait dengan pandemi COVID-19 ini, boleh dapat mengikuti channel ini untuk mengikuti materi perbandingan trigonometri ini. Oke, yang pertama sahabat cerdas, kita akan lihat tentang yang namanya ukuran sudut. Nah, pasti sahabat cerdas sudah tahu semua tentang apa itu sudut. Nah, di sini terdapat dua macam satuan sudut yang biasa dipakai sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam satuan derajat. Nah, sahabat cerdas yang sudah belajar tentang sudut pasti sudah tahu bahwa satuan dari sudut itu sendiri adalah dalam derajat. Nah, tetapi ada juga salah satu satuan dari sudut, itu namanya satuan radian. Jadi mungkin sahabat cerdas yang belum mengetahui bahwa ada juga satuan lain dari sudut, itu namanya satuan radian. Jadi ada satuan derajat dan ada juga satuan radian. Tetapi di samping itu juga ada ukuran-ukuran sudut yang lebih kecil dari ukuran derajat. Nah, yang pertama yaitu ukuran menit. Nah, ini dalam ukuran menit ini dalam matematikanya dilambangkan dengan tanda petik 1. Itu lambang ukuran sudut dalam bentuk menit. Dan juga ada dalam ukuran detik. Nah, untuk ukuran detik sendiri itu dilambangkan dengan lambang tanda petik 2. Nah, selain itu ukuran sudut dalam derajat, menit, dan detik itu ada mempunyai hubungan matematisnya. Nah, sahabat cerdas akan melihat hubungannya seperti apa. Yang pertama sahabat cerdas, 1 derajat itu nilainya sama dengan 60 menit. Jadi sekali lagi, 1 derajat itu dalam ukuran sudut itu nilainya sama dengan 60 menit. Nah, itu bisa penulisannya ditulis 1 dipangkatkan 0, itu 1 pangkat 0 itu bacanya derajat. Jadi tulisnya itu 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 60 menitnya cara penulisannya 60 lalu tanda petik 1. Nah, itu merupakan cara menulis ukuran derajat dengan menit. Jadi 1 derajat sama dengan 60 menit. Itu berarti kalau kita balikan dia, maka kita akan memperoleh hubungannya 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Jadi kalau 1 derajatnya 60 menit, itu artinya kita balik dia, maka kita akan memperoleh hubungannya yaitu 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Nah, hubungan yang berikut yaitu kita punya 1 menit itu kita tahu sama dengan 60 detik. Nah, itu ditulisnya 1 tanda petik 1 itu sama dengan 60 lalu tanda petik 2. Atau kalau kita balikan lagi, maka kita akan dapat hubungannya yaitu 1 detik
sama dengan 1/60 menit. Nah, jadi itu adalah hubungan antara ukuran sudut dalam derajat, menit, dan detik. Nah, kita sudah punya 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Lalu kita sudah punya 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka kita akan mempunyai hubungan yang berikut juga, yaitu adalah 1 derajat itu akan sama dengan 3600 detik. Nah, pasti sahabat cerdas sudah tahu bagaimana perhitungannya sampai dapat 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Di sini kita sudah punya keterangannya di atas, karena 1 derajat itu sama dengan 60 menit dan kita punya 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti kalau kita bawa derajatnya ke satuan detik, itu akan kita peroleh 1 derajat itu dapatnya dari 60 kali 60. Nah, itu hasilnya sama dengan 3600, sehingga kita peroleh 1 derajat nilainya akan sama dengan 3600 detik. Atau dalam penulisannya itu bisa ditulis seperti berikut ini, yaitu 1 derajat sama dengan 3600. Jangan lupa tanda petik 2 itu merupakan lambang dari detik. Nah, dan jika persamaan itu kita balik, maka kita akan dapat persamaannya, yaitu 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Nah, itu adalah bagaimana kita melihat hubungan antara ukuran sudut dalam derajat, dalam menit, dan juga dalam ukuran detik. Nah, sahabat cerdas, selanjutnya kita akan coba melihat contoh soal berikut ini, di mana diminta nyatakan setiap sudut berikut ini ke dalam satuan derajat sampai menit dan detik. Nah, yang pertama kita punya sudutnya adalah 48,410 derajat. Sekali lagi Pak Erik ingatkan, untuk pembacaan angka desimal itu jangan bacanya 410, tapi angkanya dibaca satu-satu, jadi bacanya 410. Jadi 48,410 derajat. Dan kita punya yang kedua itu adalah 32,26250 derajat. Nah, sahabat cerdas diminta bagaimana untuk kita nyatakan setiap sudut berikut ini ke dalam satuan derajat sampai menit dan detik. Nah, kita lihat pembahasannya satu-satu. Nah, kita lihat yang bagian A. Nah, untuk yang bagian A, sahabat cerdas bisa memperhatikan ini adalah penyelesaian dari jawaban yang A untuk 48,41 derajat. Jadi di sini kita punya 48,41 derajat. Langkah yang pertama kita bisa memisahkannya itu menjadi 48 derajat ditambah 0,41 derajat. Sekali lagi, langkah yang pertama kita bisa pisahkan dia, yaitu 48 derajat ditambah 0,41 derajat. Hasilnya tetap sama 48,41 derajat. Nah, selanjutnya sahabat cerdas bisa perhatikan langkah yang kedua. Karena kita tadi punya hubungannya, yaitu 1 derajat itu sama dengan 60 menit dan lambangnya itu dalam tanda petik 1, maka kita selesaikan dia, yaitu 0,41 derajat kita ubah ke dalam bentuk satuan menit
menjadi 0,41 dikali dengan 60. Sekali lagi 0,41 kita ubah ke satuan menitnya, itu kita peroleh hasilnya 0,41 dikali 60. Maka kita akan memperoleh hasilnya itu adalah 0,24,6 menit. Jadi 0,41 kali 60, sini 60 adalah 60 menit, itu dapat hasilnya adalah 24,6 menit. Nah, sahabat cerdas, ini sudah kita peroleh hasil derajatnya diubah ke dalam satuan menit. Selanjutnya kita bisa selesaikan lagi 24,6 menit ini. Ini kita bisa pisahkan dia menjadi 24 ditambah 0,6. Kemudian kita kalikan lagi 0,6 ini, karena dalam satuan menit hubungannya kita ubah ke detik, maka tadi kita punya hubungannya 1 menit sama dengan 60 detik. Itu berarti 0,6 dikali dengan 60 detik. Sekali lagi 0,6 dikali dengan 60 detik, maka kita akan dapat 0,6 kali 60 itu hasilnya adalah 36. Itu berarti 48,41 derajat. Kita ubah dia ke dalam bentuk satuan menit dan detik, itu adalah 48 derajat 24 menit 36 detik. Nah, mungkin sahabat cerdas bisa mencatat bagaimana penyelesaian dari soal ini. Oke, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan soal yang pertama. Untuk kita merubah ukuran sudut ke ukuran yang lebih terkecil lagi, yaitu ukuran menit dan detik. Nah, sahabat cerdas, kita bisa pindah ke bagian yang kedua. Kita punya soal keduanya tadi adalah 32,26250 derajat. Nah, mungkin sahabat cerdas yang sudah mengikuti penyelesaian yang pertama bisa mencoba untuk menyelesaikan soal yang bagian B. Lalu kita akan coba melihat apakah jawaban yang diperoleh sama tidak. Nah, kita lihat untuk yang bagian B. Nah, ini adalah penyelesaian untuk bagian B. Kita punya persamanya 32,2625 derajat. Itu berarti seperti yang tadi di langkah yang di bagian A, kita pisahkan lagi 32 derajat ditambah dengan 0,2625 derajat. Nah, itu artinya 0,2625 derajat ini kita kalikan lagi dengan 60 menit, karena kita punya satu derajatnya itu sama dengan 60 menit, maka kita kalikan 0,2625 dikali 60, itu kita akan dapat hasilnya adalah 15,75 menit. Nah, 15,75 menit ini kita bisa pisahkan lagi menjadi 15 menit ditambah 0,75 menit. Itu berarti persamaannya kita tulis 32 derajat tambah 15 menit ditambah 0,75 menit. Nah, kita selesaikan untuk 0,75 menitnya itu dikali dengan 60 detik. Karena tadi kita punya persamaan 1 menit itu sama dengan 60 detik, maka kita kalikan 0,75 dengan 60 detik, itu dapat hasilnya adalah 45 detik. Sehingga untuk 32,2625 derajat
dirubah ke ukuran sudut yang terkecil itu menjadi 32 derajat 15 menit 45 detik. Nah, demikian sahabat cerdas bagaimana kita menyelesaikan soal untuk hubungan antara satuan derajat, satuan menit, dan juga satuan detik. Nah, kita pindah ke yang berikut. Nah, ini ada soal juga yang berikut. Diminta untuk bagaimana kita nyatakan setiap satuan sudut sampai menit dan detik berikut ini ke dalam satuan derajat dengan desimal. Nah, berarti tadi kita punya soalnya itu satuan derajat dengan desimalnya diubah ke menit dan detik. Sekarang kita punya soalnya kebalikan, yaitu bagaimana kita merubah satuan menit dan detik ke dalam satuan derajat dengan desimal. Nah, sahabat cerdas, ini kita punya soalnya. Yang pertama yaitu kita punya 23 derajat 6 menit 18 detik. Nah, kita diminta rubah ke dalam satuan derajat dengan desimal. Lalu soal yang kedua kita punya 38 derajat 30 menit dan 27 detik. Nah, sahabat cerdas, kita lihat bagaimana kita menyelesaikan kedua soal ini. Oke. Nah, ini adalah jawaban untuk yang bagian A, di mana kita punya soalnya 23 derajat 6 menit 18 detik. Kita rubah dia, itu berarti penyelesaiannya adalah 23 derajat nilainya tetap. Lalu untuk 6 menitnya, karena dalam satuan menit berarti diubah ke derajat. Kita tadi punya hubungan yaitu 1 derajat sama dengan 60 menit. Dan jika kita balik, itu kita punya hubungan 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Nah, itu berarti 1 menit 1/60 derajat, kita punya nilai di sini 6 menit, berarti itu sama dengan 6/60 derajat. Dan selanjutnya kita punya 18 detik. Tadi kita sudah lihat hubungannya 1 derajat itu sama dengan 3600 detik, dan jika kita balik dia, maka kita punya hubungannya 1 detik sama dengan 1/3600 derajat. Nah, itu berarti untuk 18 detik nilainya akan sama dengan 18/3600 derajat. Nah, kita selesaikan persamaannya, sahabat cerdas. Maka yang pertama untuk 23 derajatnya kita tetap turunkan, nilainya tetap 23 derajat. Lalu untuk 6/60 kita bagi dia, maka dapat nilainya adalah 0,1 derajat. Dan untuk 18 dibagi 3600, kita akan memperoleh nilainya adalah 0,005 derajat. Itu sahabat cerdas bisa mencoba membaginya. Boleh membagi dengan manual atau juga boleh dengan bantuan kalkulator. Nah, ini kita sudah punya semuanya dalam satuan derajat, di mana nilainya 23 derajat ditambah 0,1 derajat ditambah 0,005 derajat. Itu berarti kita jumlahkan seluruhnya, kita akan memperoleh nilainya adalah 23,105 derajat. Nah, sahabat cerdas, itu bagaimana kita menyelesaikan satuan sudut dalam menit dan detik, kita ubah ke dalam satuan derajat dengan desimal. Nah, itu adalah
menyelesaikan soal untuk bagian A. Nah, mungkin sahabat cerdas bisa mencoba untuk menyelesaikan yang bagian B untuk 38 derajat 30 menit 27 detik. Nah, Pak Eri kasih waktu 1 menit untuk coba sahabat cerdas menyelesaikan, dan kita akan mencocokkan jawabannya apakah jawaban yang nanti Pak Eri tampilkan sama tidak dengan jawaban yang diperoleh sahabat-sahabat cerdas. Jadi sahabat cerdas bisa mengikuti contoh pada bagian A, itu langkah-langkahnya sama saja. Yang pertama, menitnya diubah ke derajat, itu berarti kita bagi dengan 60, nilainya dibagi dengan 60. Lalu kalau untuk yang detiknya kita ubah ke dalam bentuk derajat, itu berarti kita bagi nilainya dengan 3600. Karena tadi kita sudah punya hubungannya di awal, tadi sudah dijelaskan untuk 1 derajat 60 menit, maka 1 menit nilainya 1/60 derajat. Jadi kita bagi dengan 60. Sedangkan untuk yang detiknya kita punya hubungannya 1 derajat 3600 detik. Itu berarti kalau kita balik 1 detik ke dalam derajat, maka nilainya adalah 1/3600, atau nilainya dibagi dengan 3600. Nah, mungkin sahabat cerdas sudah mendapat hasil untuk yang bagian B. Kita coba lihat sama-sama. Nah, ini adalah penyelesaian untuk yang bagian B. 38 derajat 30 menit 27 detik. Itu berarti 38 derajatnya nilainya tetap. Untuk yang 30 menit berarti kita bagi dengan 60. Dan untuk yang 27 detik itu kita bagi nilainya dengan 3600, dan itu dalam satuan derajat. Nah, berarti untuk 38 derajatnya kita turunkan, nilainya tetap, dan untuk 30 dibagi dengan 60 itu kita memperoleh hasilnya 0,5 derajat. Dan untuk 27 dibagi dengan 3600 kita peroleh hasilnya adalah 0,0075 derajat. Nah, itu sahabat cerdas bisa coba menghitungnya baik dengan manual atau mau lebih cepat bisa dengan kalkulator. Nah, ini semuanya sudah ada dalam satuan derajat, maka kita jumlahkan seluruhnya. 38 derajat ditambah 0,5 derajat ditambah 0,0075 derajat, itu berarti kita mendapat nilainya 38,5075 derajat. Oke, mungkin sahabat cerdas ada mendapat jawaban yang sama. Jadi jawaban akhir untuk yang bagian B itu adalah 38,5075 derajat. Oke, itulah bagaimana kita menyatakan satuan sudut sampai menit dan detik ke dalam satuan derajat dengan desimal. Nah, berikutnya sahabat cerdas, kita akan pindah ke yang ukuran sudut yang lain. Tadi kita punya ukuran sudut yang pertama dalam satuan derajat. Sekarang ukuran sudut yang lainnya itu adalah dalam satuan radian. Nah, mungkin sahabat cerdas baru mengetahui mungkin ada satuan sudut yang lain itu adalah satuan radian, dan ini nilainya ditulis dalam bentuk 1 rad, itu dibacanya 1 radian. Itu didefinisikan sebagai
ukuran sudut yang berada di antara dua jari-jari lingkaran. Nah, mungkin sahabat cerdas bisa memperhatikan gambar lingkaran di samping ini. Ini kita punya gambar lingkaran dengan titik pusat O. Kemudian kita tarik, ada dua buah jari-jari, yaitu OA dan OB. Nah, di tengah-tengah ini berarti kita akan dapat dia punya ukuran sudutnya. Nah, ukuran sudut ini dalam satuan radian ditulisnya itu adalah 1 radian. Ditulisnya 1 rad, bacanya 1 radian. Nah, tadi sudutnya itu berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Sehingga dari aturan perbandingan lingkaran, maka kita akan peroleh hubungan yang berikut ini, yaitu di mana sahabat cerdas bisa memperhatikan busur AB. Dari gambar ini kita memperoleh hubungannya busur AB dibagi dengan keliling lingkaran itu sama dengan sudut AOB. Di sini sudut AOB-nya itu adalah 1 rad atau 1 radian dibagi dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini adalah besar sudut satu lingkaran. Jadi sahabat cerdas sudah mengetahui bahwa untuk satu lingkaran atau satu putaran besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Nah, busur AB ini tadi di penjelasannya sudah dibilang bahwa panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Berarti kalau kita definisikannya, berarti busur AB itu sama dengan R. Kita sudah tahu bahwa jari-jari lingkaran itu lambangnya adalah R, ditulisnya R kecil. Berarti R-nya dibagi dengan keliling lingkaran. Kita sudah tahu bahwa rumus keliling lingkaran itu sendiri adalah 2 kali Pi kali R. Itu nilainya sama dengan sudut AOB-nya itu sama dengan 1 radian, berarti sama dengan 1 rad per 360 derajat. Nah, maka kita mencoba menyelesaikan persamaan ini, kita akan dapat nilainya 2πr dikali 1 radian, berarti 2πr radian itu sama dengan R dikali dengan 360 derajat. Maka kita akan dapat pi radian itu akan nilainya sama dengan 180 derajat. Karena R-nya dengan R-nya dibagi habis, lalu 360 dibagi 2 berarti nilainya sama dengan 180 derajat. Sehingga kita dapat persamaannya untuk pi radian itu besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Nah, sahabat cerdas, selanjutnya dari hubungan di atas kita akan memperoleh persamaannya, yaitu untuk x pi radian itu nilainya akan sama dengan 180 derajat. Atau jika kita balik persamaan ini, x derajat itu sama dengan x per 180 kali pi radian. Nah, kalau kita mau mengetahui besar 1 radian dalam derajat, maka kita menggunakan pendekatannya sebagai berikut, di mana 1 radian itu akan sama dengan 180 derajat dibagi dengan pi. Nah, kita tahu bahwa nilai pi itu sendiri adalah 3,14 atau biasa juga ditulisnya 22/7, tetapi di sini kita menggunakan 3,14, berarti 180 derajat dibagi dengan 3,14 kita memperoleh hasilnya 57,32 derajat. Jadi untuk 1 radian sendiri besar nilainya dalam derajat adalah 57,32
derajat. Oke sahabat cerdas, itu sedikit teori tentang ukuran sudut dalam radian. Selanjutnya kita mencoba untuk menyelesaikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, ubahlah sudut-sudut berikut ini ke dalam satuan radian. Nah, kita punya yang pertama 30 derajat, lalu kita punya 120 derajat, dan kita punya 225 derajat. Nah sahabat cerdas, tadi sudah diberikan rumusnya di atas, dimana kalau kita mau merubah sudut-sudut berikut ini ke dalam satuan radian, maka kita bisa menggunakan rumus X derajat itu sama dengan X dibagi 180 pi radian. Itu berarti kalau untuk 30 derajat itu nilainya akan sama dengan 30 dibagi dengan 180 derajat. Jadi 30 derajat dibagi 180 derajat pi radian. Itu nilainya akan sama dengan, kita sederhanakan saja, untuk 30 dibagi 180, maka faktor yang sama di sini adalah 30. Sehingga 30 dibagi 30 nilainya 1, dan 180 dibagi 30 itu nilainya 6. Maka kita akan dapat 30 derajat diubah ke dalam ukuran radian itu adalah 1/6 pi radian. Jadi sangat mudah sekali untuk bagaimana sahabat cerdas merubah ukuran sudut ke dalam ukuran radian. Nah, itu untuk yang bagian A-nya. Untuk yang bagian B-nya kita punya besar sudutnya adalah 120 derajat. Nah, dengan langkah yang sama sahabat cerdas bisa mencoba untuk menyelesaikannya. Berarti kita akan memperoleh nilainya 120 derajat itu nilainya dibagi dengan 180 derajat dalam satuan pi radian. Nah, jika sahabat cerdas memperhatikan untuk 120 dan 180, maka kita lihat faktor yang sama atau nilai yang sama itu adalah 60. Jadi kedua nilainya bisa dibagi dengan 60. Itu berarti 120 dibagi 60 kita dapat nilainya 2. Dan 180 dibagi 60 kita dapat nilainya 3. Berarti nilainya adalah untuk 120 derajat itu adalah 2/3 pi radian. Nah, bagaimana dengan yang bagian ketiga 225 derajat? Nah, itu sahabat cerdas bisa mencoba sendiri. 225 derajat itu hasilnya seperti apa, bisa sahabat cerdas mencoba lalu kita mencocokkan jawabannya. Jadi untuk yang A kita sudah dapat jawabannya itu adalah 1/6 pi radian. Untuk yang bagian B kita memperoleh jawabannya adalah 2/3 pi radian. Nah, sahabat cerdas bisa mencoba untuk yang bagian C. Untuk 225 derajat kita coba untuk mencocokkan jawabannya. Untuk yang bagian C, sahabat cerdas bisa melihat itu nilainya
adalah 5/4 pi radian. Nah, faktor yang sama untuk 225 dan 180 itu adalah 45. Jadi 225 dibagi 45 itu nilainya 5, dan untuk 180 dibagi 45 itu nilainya 4. Sehingga kita memperoleh 225 derajat diubah ke dalam satuan radian itu adalah 5/4 pi radian. Oke, itu bagaimana sahabat cerdas kita merubah ukuran sudut ke dalam ukuran radian. Selanjutnya sahabat cerdas, bagaimana kita mau merubah ukuran radian ke dalam ukuran derajat. Nah, kita punya soalnya di sini adalah yang pertama A-nya 5/12 pi radian, untuk yang B-nya 3/4 pi radian, dan untuk yang C-nya 5/3 pi radian. Kita lihat satu-satu untuk yang bagian A. Nah, ini untuk jawaban bagian A. Tadi kita sudah punya rumusnya, kalau diubah berarti X-nya dikali dengan 180 derajat. Maka di sini X-nya itu adalah 5/12 dikali dengan 180. 5/12 dikali 180 itu kita dapat hasilnya adalah 75 derajat. Itu untuk yang bagian A-nya. Dan untuk yang bagian B-nya 3/4 pi radian, itu berarti 3/4 dikali dengan 180, itu kita memperoleh nilainya sama dengan 135 derajat. Nah, sahabat cerdas bisa mencoba untuk 5/3 pi radian. Bisa kita mencocokkan jawabannya berapa yang didapat untuk nilai 5/3 pi radian. Cara kerjanya sama dengan bagian A dan B, itu nilainya dikali dengan 180. Kita coba lihat sama-sama jawabannya berapa. Untuk yang C 5/3 pi radiannya, kita memperoleh hasilnya itu adalah 300 derajat. Nah, sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita merubah ukuran sudut dalam radian ke dalam satuan derajat. Nah, sahabat cerdas, selanjutnya kita akan ke materi yang berikut, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Nah, ya, sahabat cerdas bisa perhatikan ini ada segitiga siku-siku ABC di samping, bisa dengan titik sudut siku-sikunya di C, dan panjang sisi di hadapan sudut A. Sahabat cerdas bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Itu kalau panjang sudut di hadapan sudut A itu dinamakan sisi depan, atau biasanya kalau yang namanya sisi segitiga itu ditulis dengan huruf kecil. Jadi kalau dia berhadapan dengan sudut A berarti ditulis dalam A kecil. Kalau sisinya berhadapan dengan sudut B itu berarti ditulis dengan B kecil. Dan kalau sisinya berhadapan dengan sudut C berarti itu ditulis dalam C kecil. Nah, di sini ada keterangannya kalau kita punya sudutnya ada di sudut A, maka untuk sisi yang di depan sudut A ini sendiri itu dinamakan sisi depan. Sedangkan yang untuk bagian B-nya itu dinamakan sisi samping. Bisa sahabat cerdas melihat gambarnya. Dan untuk sisi miringnya sendiri bisa sahabat cerdas lihat, karena sebuah segitiga siku-siku itu memiliki yang namanya sisi miring. Dalam bahasa matematikanya itu namanya hipotenusa.
Nah, ini bisa sahabat cerdas melihat bagaimana dia punya gambar segitiga siku-siku ini, dan dari gambar ini kita akan memperoleh yang namanya perbandingan trigonometri. Nah, sahabat cerdas, kita bisa lihat yang pertama di sini adalah yang dimaksud dengan perbandingan dalam trigonometri di sini adalah 6 nilai perbandingan sisi segitiga siku-siku. Nah, untuk perbandingan yang pertama kita punya sin alfa. Nah, sin alfa ini kepanjangan dari sinus alfa. Jadi ditulis singkatnya itu sin alfa. Itu rumusannya adalah A per C. Tadi sahabat cerdas sudah melihat gambarnya. Untuk A sendiri itu adalah merupakan sisi depan, dan untuk C itu adalah sisi miring, dan tadi kita punya untuk B itu adalah sisi samping. Dan untuk rumusan sin alfa atau sinus alfa itu rumusannya adalah A per C. Itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Yang berikut kita punya perbandingan cos alfa atau biasanya ditulis cosinus alfa. Disingkatnya cos alfa. Itu perbandingannya adalah B per C atau sisi samping per sisi miring. Dan perbandingan yang berikut itu adalah tangen alfa. Nah, tangen alfa ini ditulis singkatnya adalah tan alfa. Perbandingannya adalah A per B atau sisi depan per sisi samping. Nah, tadi dibilang ada 6 nilai perbandingan. Tiganya yang mana lagi? Tiganya yang ini. Yang pertama adalah cosec alfa, itu dibacanya cosekan alfa. Itu dia merupakan kebalikan dari sinus. Jadi tadi kita punya perbandingan sinusnya sisi depan per sisi miring. Kalau untuk cosec alfa itu kita balik dia. Kita balik, berarti tadi kita punya A per C, maka dibalik dia akan menjadi C per A, atau ditulisnya sisi miring per sisi depan. Yang berikutnya kita punya sec alfa atau dibacanya sekan alfa. Nah, ini merupakan kebalikan dari cosinus. Tadi kita punya rumus cosinusnya sisi samping per sisi miring, maka kita balik dia, itu dia akan menjadi rumusnya sisi miring per sisi samping. Dan untuk rumus yang terakhir itu adalah kotan atau dibacanya kotangen alfa. Itu nilainya sama dengan B per A atau kebalikan dari tangen. Yang tadinya sisi depan per sisi samping, untuk kotangen dibalik menjadi sisi samping per sisi depan. Nah, ini dari perbandingan 6 perbandingan di atas, ini adalah hubungan antara satu dengan yang lain yang tadi sudah dijelaskan. Untuk cosec kan alfa itu dia kebalikan dari sinus, atau kita bisa tulis 1 per sin alfa. Untuk sekan alfa itu adalah 1 per cosinus alfa, dan untuk kotangen alfa itu adalah sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, sahabat cerdas, kita bisa lebih jelasnya mengikuti contoh soal berikut ini. Oke, ini adalah gambar segitiga siku-siku. Mungkin gambarnya agak miring, tetapi bisa sahabat cerdas melihat gambarnya, di mana ini adalah siku-sikunya di sini. Dan dari gambar ini sahabat cerdas diminta untuk mencari nilai-nilai perbandingan berikut ini. Ada sin alfa, berarti sudutnya ada di sini. Lalu ada cos alfa, tangen alfa, sin beta, tangen beta, dan kosekan beta. Nah, sahabat cerdas, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan tadi rumusan perbandingan yang telah diberikan. Nah, kita akan lihat satu-satu penyelesaiannya. Nah, untuk sin alfa sendiri sudah kita ketahui rumusannya adalah sisi depan per sisi miring. Itu berarti tadi kita punya nilai untuk yang
sudut alfanya, sisi depannya itu adalah 3 karena berhadapan dengan sudut alfa itu nilainya 3, maka sisi sampingnya adalah 4 dan sisi miringnya itu adalah 5. Sekali lagi sisi depannya itu nilainya 3, sisi sampingnya itu nilainya 4 dan sisi miringnya itu adalah 5. Sehingga jika kita mencari nilai sinus alfa, itu rumusannya sisi depan per sisi miring itu berarti nilainya sama dengan 3/5. Lalu untuk yang B, kosinus alfa itu berarti rumusannya sisi samping per sisi miring. Itu kita sudah tahu nilainya sisi sampingnya 4, sisi miringnya 5, berarti nilainya sama dengan 4/5. Dan untuk tangen alfa itu adalah sisi depan per sisi samping. Tadi kita punya sisi depannya 3, sisi sampingnya 4, maka nilai perbandingannya itu adalah 3/4. Itu untuk sudut alfanya. Dan untuk sudut betanya, maka dia punya sisi depannya sudah berubah. Kalau untuk sudut beta yang tadi sahabat cerdas melihat gambarnya, maka untuk sisi depannya itu nilainya 4 dan sisi samping nilainya 3, sedangkan untuk sisi miringnya nilainya tetap 5. Itu berarti untuk sinus beta rumusannya adalah sisi depan per sisi miring, maka perbandingannya itu adalah sama dengan 4/5. Dan untuk tangen beta itu nilainya adalah sisi depan per sisi samping. Kita punya sisi depannya 4 dan sisi sampingnya 3, maka perbandingannya 4/3. Dan untuk kosekan berarti rumusannya adalah sisi samping per sisi depan. Nah, tadi kita punya sisi miring per sisi depan, maka rumusannya adalah 5/4. Ini salah penulisan, harusnya kosekannya itu adalah sisi miring per sisi depan. Berarti perbandingannya adalah 5/4. Oke, demikian sahabat cerdas untuk perbandingan trigonometrinya. Dan yang bagian terakhir ini ada latihan soal yang bisa sahabat cerdas mencatat dan bisa menyelesaikannya di rumah. Yaitu soalnya diketahui segitiga ABC siku-sikunya di B, di mana panjang AB-nya itu adalah akar 12 cm dan panjang AC-nya itu sama dengan 4 cm. Nah, diminta sahabat cerdas untuk menentukan nilai cos alfanya berapa, tangen C-nya berapa, dan kosekan alfanya berapa. Nah, itu sahabat cerdas bisa mengerjakannya setelah mengikuti pembelajaran ini. Demikian untuk pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih. Oke sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran dari Pak Erlik sendiri ya. Semoga pembelajarannya bisa sahabat cerdas semuanya pahami dan dapat mengerjakan soal latihan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Erlik. Jadi bisa lihat ya pada channel YouTube BTKI, latihan soalnya ada 3 nomor yang boleh diberikan oleh Pak Erlik. Tapi kalau memang belum terlalu paham, bisa melihat video pembelajarannya ulang supaya pada saat mengerjakan kalian sudah dapat mengerjakannya dan memberikan jawaban yang benar juga. Oke sahabat cerdas, tak terasa ya sudah 2 jam kita boleh bersama belajar dalam program pembelajaran kita hari ini, Huelepar Belajar, bersama dengan Ibu Megi dan juga Pak Erlik. Semoga ya semua pembelajaran yang diberikan di hari ini sahabat cerdas semuanya bisa mendengarkannya melalui radio streaming Suara Maluku Cerdas, dan juga mungkin ada yang sempat melihat live streaming pada channel YouTube BTKI Maluku. Kak Ica ucapkan terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk mengikuti pembelajaran di saat ini. Dan terima kasih juga buat Pak Erlik yang sudah boleh hadir bersama dengan Ibu Megi juga, yang sudah boleh memberikan pembelajaran di hari ini. Di minggu depan pasti Pak Erlik dan Ibu Megi akan kembali lagi dengan pembelajaran masih untuk kelas 10 jenjang SMA.
Jadi bagi sahabat cerdas semuanya tetap stay untuk mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas. Dan selepas ini ya sahabat cerdas, kita akan masih lanjut lagi dengan program dari Radio Suara Maluku Cerdas pada jam 1 nanti. Hasana Budaya Maluku yang akan dibawakan oleh Pak Budi. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya jangan sampai kelewatan dengan program-program siaran dari Radio Suara Maluku Cerdas, karena kita mulai siarannya dari pukul 8.30 sampai nanti tutupnya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Oke sahabat cerdas, sampai di sini dulu ya kita dalam program Huele Par Belajar di hari Selasa. Di esok hari Kak Eca bakalan ada lagi ya bagi sahabat cerdas semuanya. Pastinya di esok hari untuk jenjang sekolah menengah pertama. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya tetap untuk stay pada jam siarannya Huele Par Belajar, yaitu dari jam 9.30 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum Kak Eca menutup perjumpaan kita di saat ini ya sahabat cerdas, Kak Eca juga mau mengulang informasi yang tadi Kak Eca sudah sampaikan bagi sahabat cerdas semuanya berkaitan dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penguatan Karakter ya, yang sehubungan dengan program lomba dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Jadi lombanya itu sudah mulai dibuka pelaksanaannya pada tanggal 1 dan akan ditutup pada tanggal 21 Juni 2020. Jadi masih ada kesempatan bagi sahabat cerdas semuanya berpartisipasi dalam lomba yang dimaksud. Jadi ada beberapa mata lomba ya, yaitu lomba komik terpola, lomba baca puisi, lomba cipta karya puisi, lomba komik untuk SMP, terus lomba poster untuk SMA SMK, lomba animasi, dan yang terakhir lomba video edukasi TikTok untuk SMA SMK. Nah sahabat cerdas bisa partisipasi ya menggunakan waktu luang sahabat cerdas semuanya di rumah dengan hal-hal positif seperti ini. Dan bisa kunjungi linknya Cerdas Berkarakter Kemendikbud dan juga Instagram serta Facebooknya Cerdas Berkarakter Kemendikbud. Oke sahabat cerdas, itu informasi yang boleh Kak Eca sampaikan di hari ini ya. Kak Eca bersama dengan Pak Erlik juga pamit. Sampai baku dapat di esok hari, sampai baku dapat dengan Pak Erlik di minggu depan pastinya. Salam Maluku Cerdas, Amato. Satu lagu terakhir dari Tulus, Manusia Kuat. Selamat mendengarkan.